Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Nurrohmah, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari program studi D3 Agroindustri dengan nomor pokok 103060052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Tjarda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun penjelasan dari buku ini yaitu sebagai berikut. Berikut penjelasan resum buku Pendidikan Kewarganegaraan karya Dr. Ujang Tjarda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi ini ditulis oleh Dr. Ujang Tjarda S, SH, MH, MIP, MAP. Buku ini diterbitkan di Raja Grapindo Persada pada tahun 2018 dan buku ini memiliki 350 halaman. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Dan bab 7, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Di bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, di dalamnya membahas tentang latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, landasan pendidikan kewarganegaraan, dan Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Di bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, di dalamnya membahas tentang proses berbangsa dan bernegara, identitas nasional, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Di bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, di dalamnya membahas tentang pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa, kedudukan dan fungsi Pancasila, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Di bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara, di dalamnya membahas tentang cara memahami negara, memahami konstitusi, dan memahami warga negara Indonesia. Di bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, di dalamnya membahas tentang cara memahami negara hukum, memahami hak asasi manusia, dan memahami birokrasi Indonesia. Di bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, membahas tentang pengertian wawasan Nusantara, landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, serta penerapan dan implementasi wawasan Nusantara. Dan di bab terakhir yaitu bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia, di dalamnya membahas tentang ketahanan nasional, pengaruh ketahanan nasional, serta integrasi nasional. Di bab ini dijelaskan secara jelas mengenai pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, dan sifat-sifat ketahanan nasional. Setelah mengetahui isi dari buku tersebut, kesimpulannya adalah buku ini berbicara mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan bahasan mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Kemudian disusul dengan bahasan tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas tentang negara, konstitusi dan warga negara, serta negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Berikut di bagian akhir buku ini dibahas ihwal wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, serta ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Maka dari itu, buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Buku ini dapat pula dijadikan sebagai bahan perkuliahan bagi pengajar pendidikan kewarganegaraan. Para praktisi dan birokrat pun dapat menikmati buku ini sebagai bacaan penambah wawasan, kewarganegaraan, dan kebangsaan. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.